Apakah ada kepentingan-kepentingan pilkada, kepentingan-kepentingan politik maksudnya, atau ada kepentingan-kepentingan berdasarkan karena kekecewaan? Maka dalam video ini kami jelaskan kepada para sahabat semua, kepada para netizen, secara tegas kami sampaikan bahwa tidak ada kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan tersebut. Ini kami lakukan semata karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya amar ma'ruf nahi munkar, untuk kebaikan dalam rangka wa tawasabil haq wa tawasabis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kami mendapat pertanyaan dari para sahabat, pihak keluarga, bahkan ada juga dari para netizen yang bertanya kepada kami, apa sebenarnya tujuan kami mempersoalkan tentang pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi ini. Apakah ada kepentingan-kepentingan pilkada, kepentingan-kepentingan politik maksudnya, atau ada kepentingan-kepentingan berdasarkan karena kekecewaan? Maka dalam video ini kami jelaskan kepada para sahabat semua, kepada para netizen, secara tegas kami sampaikan bahwa tidak ada kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan tersebut. Tidak ada tendensi-tendensi secara khusus kepada pihak manapun, kepada siapapun. Hanya semata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan dalam rangka wa tawasabil haq wa tawasabis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk di dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Ini kami lakukan semata karena ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali para ulama, ustadz, penceramah-penceramah di negara kita ini, di Provinsi Bengkulu ini, menyeru untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf. Semua dikupas, mulai masalah kehidupan sampai masalah kematian, masalah dari yang kecil-kecil sampai ke masalah yang besar. Tetapi sangat sedikit ketika ada kemungkaran, ketika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, sedikit sekali yang ingin nahi mungkar. Oleh karena itulah, ini kami lakukan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu sahabat-sahabat mulia, kemudian ditanya lagi oleh mereka, sebenarnya apa target dari kami mempersoalkan ini? Maka di sini kami tegaskan, kami jawab, target kami adalah agar pemotongan gaji ASN yang tidak mencapai nisab untuk zakat ini agar dihentikan. Itu target kami. Kami tidak peduli siapa yang melakukan, apakah itu pemerintah Kota Bengkulu, apakah itu pemerintah daerah lain seperti Bengkulu Selatan, instansi-instansi lain seperti Kemenag, ataupun pihak manapun di negara kita ini, bahkan di dunia ini. Ketika itu dilakukan, maka target kami adalah agar kegiatan tersebut dihentikan. Bahkan pemotongan gaji ASN yang sudah sampai nisab pun sebaiknya juga dihentikan kalau dilakukan seperti yang sekarang ini. Karena ada juga ketentuan-ketentuan yang harus diperbaiki jika itu tetap mau dilakukan. Itulah
target kami, maka kami akan terus menyuarakan ini dari hari ke hari agar semua elemen masyarakat, termasuk para pemangku kebijakan, pihak-pihak yang terkait dengan pemotongan gaji ASN tersebut, agar mereka sadar, agar mereka memahami betul bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mulia, tadi pagi menjelang siang kami mendatangi pihak Kemenak Provinsi Bengkulu. Sebagai tindak lanjut kami bersafari, mulai dari mendatangi pihak Kemenak Kota, kemudian MUI Kota, Basnas, MUI Provinsi dan Basnas Provinsi, maka pagi tadi kami laksanakan untuk mendatangi pihak Kemenak Provinsi Bengkulu untuk berdiskusi, berkonsultasi tentang bagaimana praktek pemungutan gaji ASN untuk zakat profesi, terlebih yang tidak sesuai nisab ini, untuk dihentikan. Pada video kali ini akan kami tampilkan sebagian cuplikan dari diskusi kami ke pihak Kemenak Provinsi Bengkulu atau ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Mari simak cuplikan dan bahasan kami terhadap hasil diskusi yang kami lakukan terhadap pihak Kemenak Provinsi Bengkulu. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mulia. Hari ini kami ke Kementerian Agama Provinsi Bengkulu kaitan dengan bahasan zakat profesi ASN, dan nanti kita akan berdiskusi dengan pihak Kemenak Provinsi. Mudah-mudahan nanti ada respon yang positif untuk menindaklanjuti tentang apa yang kami lakukan. Mungkin itu Pak. Ya, siapa? Saya maaf ini saya ganggu. Ya, cuman mungkin saya kepingin, karena saya sudah datang ke sini secara resmi, saya ada pernyataan sedikit ya. Hari ini dalam rangka menindaklanjuti tentang zakat profesi ASN, kami datang ke Kemenak Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah sudah diterima baik oleh Pak Arsan sebagai Kabid Penaizawa. Oh ya, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Ya, alhamdulillah kami sudah diskusi dengan Pak Kabid. Mudah-mudahan dengan diskusi di Kemenak ini ada nanti titik terang bagaimana tentang praktek-praktek pemungutan zakat profesi yang berlangsung terutama di Provinsi Bengkulu. Begitu sahabat-sahabat mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk tetap dalam kebenaran, istiqomah di dalam jalan. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini gencar kami lakukan? Karena kami takut, dan semuanya kita mestinya harus takut terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari ayat ini mengatakan bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu akan dijatuhkan kepada siapapun, tidak peduli kepada orang-orang yang zalim saja. Allah akan menimpakan secara merata azabnya itu. Kapan ini akan dilakukan? Yaitu ketika kemungkaran-kemungkaran yang kita lakukan ini sudah ada pembiaran secara umum. Artinya para ulama, cerdik pandai, tokoh agama, pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang terkait dengan agama tidak peduli lagi terhadap apa yang dilakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan itu
maka Allah akan turunkan azab ini. Sahabat-sahabat mulia, di ujung ayat ini tadi Allah katakan, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat keras siksanya. Mestinya kita harus takut terhadap ini. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berdebat tentang kenapa terjadi banjir. Ada yang karena drainase, ada karena hujan terlalu deras, ada karena penggundulan hutan. Banyak juga orang yang berdebat tentang mengapa sampai angin topan melanda suatu negeri. Banyak juga orang yang berdebat kenapa gempa bumi ini menggoncang suatu negeri. Tetapi sedikit di antara mereka yang berdebat tersebut berpikir bahwa musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, bukan karena kesalahan teknis dari manusia mengelola alam ini, tetapi justru karena sikap dan perilaku dari orang-orang yang ada di alam ini, di mana membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dunia ini. Inilah mengapa hal ini terus kami gencarkan untuk supaya pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi ini, terlebih yang tidak sesuai nisab ini, segera dihentikan. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kami lakukan diskusi dengan Pak Arsan, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Telah banyak diskusi yang kami lakukan yang berkaitan dengan praktek-praktek pemungutan zakat profesi melalui pemotongan gaji ASN yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini. Alhamdulillah kami telah mendapat respon yang sangat positif dari pihak Kemenak Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini Pak Arsan sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf. Namun ada yang sedikit kami sayangkan, Pak Arsan belum mau menyampaikan pernyataan secara resmi, pernyataan dari pihak Kemenak atau sebagai instansi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Tetapi beliau bersedia untuk menyampaikan pernyataan secara personal, secara pribadi, tentu tetap dalam kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kami tentu memaklumi karena memang sewaktu kami datang dan kami berdiskusi, Pak Arsan belum sempat untuk meminta izin atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Baik sahabat-sahabat mulia, kami sampaikan ada 3 poin yang disampaikan oleh Pak Arsan berkaitan dengan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi ini. Yang pertama adalah Pak Arsan secara personal menyampaikan bahwa pemungutan zakat profesi baik terhadap ASN maupun terhadap non-ASN tetaplah harus berdasarkan dan memperhatikan ketentuan haul dan nisab. Artinya, Pak Arsan sepakat, setuju, memahami bahwa pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi tidak boleh dilakukan jika belum memenuhi ketentuan nisabnya. Kemudian, pernyataannya yang kedua, terhadap pemotongan gaji ASN yang kemudian disetorkan ke Basnas, maka pihak Basnas wajib terlebih dahulu memastikan bahwa gaji ASN yang disetorkan tersebut adalah untuk zakat profesi ASN atau untuk sedekah atau peruntukan lainnya. Dan kemudian wajib mencatatnya ke dalam pembukuan secara terpisah. Artinya, zakat sebagai penerimaan zakat, sedekah dicatat sebagai penerimaan sedekah, atau dalam bentuk yang
lainnya. Setelah itu, menurut Pak Arsan, wajib pula Basnas mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan peruntukannya masing-masing. Artinya, pendistribusian zakat haruslah sesuai dengan ketentuan zakat. Pendistribusian sedekah haruslah sesuai dengan ketentuan sedekah. Ataupun yang lainnya. Kemudian pernyataannya yang ketiga, selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Pak Arsan, nanti akan menyampaikan kepada pimpinannya, atas nama pihak Kementerian Agama, tentu akan segera menindaklanjuti praktek pemungutan zakat profesi ASN di lingkup Provinsi Bengkulu ini, dengan akan melakukan pertemuan antara pihak-pihak terkait seperti Basnas, MUI, pemerintah daerah. Mereka akan duduk bersama untuk menyamakan persepsi terkait dengan fenomena tentang praktek pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN yang dilakukan di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu ini. Sekaligus akan menyamakan persepsi tentang pendistribusian dari komponen-komponen tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul, serta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita ini. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 pernyataan penting dari Pak Arsan selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini, di video kali ini, kami ingin menyampaikan hasil pemaknaan kami, hasil persepsi kami terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pak Arsan tadi. Di antara pernyataan-pernyataan itu, yang pertama adalah bahwa terhadap pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi seperti yang dilakukan di Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, sebagaimana yang diberitakan di website Lintas Bengkulu, dan atau instansi pemerintah yang lainnya ataupun pemerintah daerah lainnya yang melakukan praktek yang sama, maka sebaiknya pemotongan gaji ASN itu segera dihentikan. Alasannya yaitu pertama, praktek pemungutan zakat profesi dengan memotong gaji ASN yang tidak cukup nisabnya ini sudah jelas atau jelas-jelas tidak memiliki dalil syar'i atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, serta tidak sesuai pula dengan ketentuan peraturan tentang pengelolaan zakat yang berlaku di negara kita ini. Yang kedua, alasannya pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi tersebut menciderai salah satu prinsip dasar dalam pemungutan zakat, yaitu prinsip keadilan. Di mana jika dilakukan pemotongan gaji ASN untuk zakat profesi ini, seolah-olah hanya ASN saja yang boleh diberlakukan pemotongan gajinya atau penghasilannya untuk keperluan zakat profesi ini. Sedangkan non-ASN tidak diberlakukan. Artinya, jelas-jelas ini menciderai prinsip keadilan. Kemudian, kepada sahabat-sahabat kami para ASN di negara Indonesia tercinta ini, di instansi atau institusi manapun berada, khususnya para ASN di lingkup Provinsi Bengkulu, dan lebih khusus lagi para ASN Kota Bengkulu dan Bengkulu Selatan,
serta para ASN di Kementerian Agama, baik di Kota Bengkulu maupun di lingkup wilayah Provinsi Bengkulu, agar para sahabat-sahabat semuanya menghentikan penyetoran untuk zakat profesi ke Basnas jika gaji sahabat-sahabat belum memenuhi nisab zakat. Apalagi jika ada tekanan dari pihak struktural. Maka sebaiknya sahabat-sahabat menghentikan ini. Janganlah memilih untuk kepentingan dunia ketika kepentingan akhirat ada di situ. Terlalu kecil kita mengutamakan kepentingan dunia yang Nabi besar Muhammad SAW mengumpamakan kehidupan dunia itu. Jika kita celupkan telunjuk ke lautan, kita angkat, kemudian menetes air dari telunjuk kita tersebut, maka itulah dunia. Sedangkan samudra luas itu adalah akhirat. Maka terlalu kecil, sahabat-sahabat semuanya, kalau kita hanya mementingkan kehidupan dunia yang hanya sedikit itu. Kita kemudian menafikan untuk kehidupan akhirat yang lebih luas, lebih menjanjikan, dan lebih abadi. Mengapa spirit motivasi ini kami sampaikan kepada sahabat-sahabat ASN semua? Karena kami menangkap ada sinyal-sinyal ketakutan dari para ASN, di mana banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa sebenarnya mereka sangat mendukung apa yang kami sampaikan ini. Tetapi mereka jangankan untuk menolak dipotong gaji ASN, membagikan video ini untuk share video ini saja, mereka tidak berani. Memberikan komentar-komentar dalam konten YouTube kami pun mereka tidak berani. Inilah sekali lagi kami sampaikan spirit ini, motivasi ini. Janganlah kita hanya mencari yang setetes air, tetapi kita menafikan samudra, lautan yang luas, kehidupan akhirat. Kita utamakan kehidupan dunia, tapi kita menafikan kehidupan akhirat. Dengan spirit dan motivasi ini, semoga sahabat-sahabat ASN bisa memahami dengan baik apa yang kami sampaikan ini. Berkaitan dengan ini, kalau sahabat-sahabat belum juga jelas dengan penjelasan-penjelasan yang kami sampaikan melalui YouTube Mulia Berbagi kami, silakan untuk bertanya langsung kepada pihak Basnas, kepada pihak MUI, kepada Kementerian Agama, ataupun tokoh-tokoh agama lainnya. Kami yakin bahwa sesungguhnya pihak-pihak tersebut tahu dan paham bahwa pemotongan gaji ASN yang tidak cukup nisab itu tidak boleh dilakukan. Berkaitan dengan pernyataan yang kedua kami tadi, maka kami sampaikan pula pernyataan yang ketiga. Kalaupun pihak Kementerian Agama, MUI, dan pihak Basnas tidak mampu ataupun mampu tetapi tidak mau menjelaskan tentang hal tersebut adalah sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, maka kami melalui video ini menyatakan dengan tegas, kami siap untuk menjelaskannya. Sekali lagi kami sampaikan, kami siap untuk menjelaskannya. Kami akan welcome untuk menjelaskannya. Dan kami pun siap jika dipanggil untuk menjelaskannya. Sahabat-sahabat mulia, itulah pernyataan tegas dari kami untuk video kali ini. Mudah-mudahan dengan semakin jelas pernyataan kami ini, maka pihak-pihak yang terkait dengan pemotongan gaji ASN ini tergerak hatinya untuk menghentikan kegiatan tersebut atau paling tidak melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Baik sistem, cara, prosedur yang dilakukan agar disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul dan kemudian disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku di negara kita ini. Terakhir, kami ingin menyampaikan pernyataan kami, di mana kami telah menyampaikan surat secara resmi, baik kepada MUI Kota maupun ke MUI Provinsi Bengkulu. Kami ingin menyampaikan kepada pihak MUI bahwa kami tetap menginginkan
pihak MUI menerima surat kami dengan kami diizinkan untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan MUI. Karena MUI ini merupakan suatu yang sangat penting di dalam menjelaskan persoalan ini. Karena ada fatwa MUI yang berkaitan dengan zakat penghasilan ini atau zakat profesi ini. Kalau apa yang kami katakan ini adalah salah, katakan salah. Kalau apa yang kami katakan ini adalah benar, maka katakan benar. Karena sesungguhnya antara kebenaran dan kebatilan itu sangat berbeda. Boleh jadi ada yang mirip, tetapi bagi orang yang betul-betul memahami kemudian dengan ikhlas, pasti akan sangat berbeda antara yang benar dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 60, Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Allah tersebut. Sebaliknya, di dalam surah Al-Baqarah 208, Allah berfirman, kebatilan itu datangnya dari syaitan, musuh Allah dan musuh hamba Allah yang beriman. Makanya, Allah melarang kita untuk mengikuti syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Dan kemudian hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, sahabat-sahabat mulia, sekali lagi, sebagai manusia biasa, tentu kami memiliki kesalahan dan kekilapan. Kalaupun ada pernyataan-pernyataan kami ini yang kurang tepat, yang salah dan khilaf, kami mohon maaf. Tanggapan-tanggapan, respon-respon dari sahabat-sahabat mulia sangat kami harapkan. Dukung terus channel kami Mulia Berbagi dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.